Saya hormat dengan agama Bapak ya. Tapi jangan dibaca dong. Saya naik ke atas mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang bacanya? Dari masjid. Viral detik-detik seorang pria protes merasa terganggu suara speaker masjid saat tadarus. Beredar di media sosial video seorang pria protes karena suara speaker kegiatan tadarus di musola. Melalui keterangan unggah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Halo kawan-kawan sekalian, kembali lagi di channel Ngaji Santun. Hari ini kita akan bahas satu fenomena masyarakat yang sering terjadi, namun kita sedikit sekali yang paham tentang bagaimana Islam mengatur hal tersebut, yaitu tentang toa masjid. Nah, sering sekali ini menjadi konflik antara yang merasa terganggu dan antara kaum muslimin yang merasa ini adalah bagian dari syiar Islam. Siapa yang terganggu berarti dia sedang tidak menghormati syiar Islam. Benarkah demikian? Kita akan coba bahas ini di video ini ya. Oke, namun sebelum lanjut, aku perlu sampaikan dulu bahwa video ini bukan untuk menyudutkan kelompok, ormas, atau menyudutkan tradisi tertentu ya. Ini adalah praktek yang banyak terjadi di masyarakat kita. Dan justru karena ini sering dianggap hal biasa, maka penting untuk kita tinjau kembali. Untuk kita belajar kembali dengan kacamata dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, simak video ini dengan teliti sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tinggalkan like dan kalau bisa juga komentar ya. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. An Abi Sa'id al-Khudri qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ah fakashafa as-sitra wa qala ala inna kullakum munajir rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id mengatakan Rasulullah pernah beritikaf di masjid, lalu beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Maka beliau membuka tirai dan berkata, ketahuilah bagi kalian, sesungguhnya kalian semua sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan melebihi yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Nabi saat beliau melihat beberapa orang membaca Quran dengan keras, sehingga suara-suara itu saling bersaing dan mengganggu jemaah lain. Jadi dari hadis tersebut, kita memahami bahwa tidak boleh mengeraskan bacaan sampai menghalangi kekhusyukan atau konsentrasi orang lain, atau dengan kata lain sampai mengganggu orang lain. Nah, kemudian mari kita juga cermati ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam salatmu ya. Dan jangan pula terlalu pelan, tetapi carilah jalan tengah. Nah, jadi ayat ini menunjukkan adab membaca Al-Quran. Tidak terlalu keras sampai membuat orang lain terganggu, dan tidak terlalu pelan sampai tidak terdengar sama sekali. Nah, jadi pertama, larangan keras membaca Quran yang mengganggu orang lain. Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar kita tidak mengeraskan
suara bacaan hingga menyakiti orang lain yang sedang bermunajat kepada Allah atau orang lain yang sedang beraktivitas atau sedang beristirahat. Kedua, larangan ini berlaku luas, bukan hanya saat sholat, tapi juga bahkan saat membaca Al-Quran secara umum di masjid, entah dengan toa luar dan lain-lain sebagainya. Ketiga, adab membaca Al-Quran itu adalah keseimbangan, bukan terlalu pelan, bukan juga sampai membuat orang lain terganggu. Jadi Islam itu bukan hanya tentang suara lantang, tapi tentang adab dalam beribadah. Kita baca Al-Quran bukan untuk nampak paling benar, tetapi untuk tenang bersama, hormat kepada sesama, dan semoga setiap bacaan membawa manfaat tanpa menyakiti orang lain. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah satu cerita dari Nabi Muhammad dan penjelasan sedikit dari ayat Al-Quran, yang mana jika kita melihat kembali dari cerita tersebut, Nabi menegur kepada para sahabat, jangan keraskan sehingga mengganggu orang lain, jangan keraskan bacaan Al-Quran kalian sehingga mengganggu orang lain. Nah, begitu. Jadi ketika bacaan kita sudah mengganggu orang lain yang mungkin sedang beristirahat, apalagi dengan toa masjid yang suaranya pun sudah keras, kemudian kejernihan suaranya juga tidak jernih, sehingga mungkin ada sebagian orang yang beristirahat, yang sakit, yang terganggu. Maka pada dasarnya agama Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW melarang itu, melarang kita mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Quran. Bukan dalam artian bahwa membaca Al-Quran salah, tidak. Namun membaca Al-Quran harus di waktu dan cara yang sesuai dengan ketentuan agama ini, ketentuan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Karena ketahuilah wahai kawan-kawan, agama Islam ini adalah agama ketenangan, agama kedamaian. Jangan sampai agama Islam dianggap agama yang gusar, yang kasar, yang mengganggu, sehingga justru itu akan menjelekkan nama Islam itu sendiri di mata orang-orang yang bukan beragama Islam. Itu pesan yang ingin kami sampaikan dalam video ini, yang merupakan juga keresahan-keresahan dari sebagian orang yang menyampaikan kepada kami. Semoga video ini bermanfaat, semoga jadi bahan pembelajaran, dan tolong kepada kawan-kawan sekalian, yuk kita diskusi sehat di kolom komentar jika ini perlu didiskusikan. Terima kasih, barakallahu fikum, semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tinggalkan like, dan kalau bisa juga komentar ya.